Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, pembelajaran kita kali ini adalah komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan dengan garis Y sama dengan B. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan pada bidang koordinat kartesius ini terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik A ini akan kita cerminkan dua kali, yaitu yang pertama terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berdasarkan sifat-sifat refleksi, maka jarak titik A terhadap garis Y sama dengan negatif X memiliki jarak yang sama terhadap bayangan titik A, yaitu A aksen terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, misalkan bayangan titik A ini memiliki koordinat X aksen, Y aksen. Maka berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan negatif X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X. Maka bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X. Nah, berikutnya refleksi yang kedua terhadap garis Y sama dengan B. Maka jarak titik A aksen terhadap garis Y sama dengan B sama dengan jarak bayangan titik A aksen, yaitu A double aksen terhadap garis Y sama dengan B. Nah, misalkan koordinat titik A double aksen ini adalah X double aksen, Y double aksen. Maka, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan B dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, 2B dikurang Y. Nah, perhatikan bahwa titik A aksen ini memiliki koordinat X aksen sama dengan negatif Y dan Y aksen sama dengan negatif X. Maka berdasarkan rumus ini, bayangan titik A yaitu X double aksen dapat dirumuskan dengan X aksen. Dan Y double aksen dapat dirumuskan dengan 2B dikurang Y aksen. Nah, untuk X double aksen sama dengan X aksen. Karena X aksennya sama dengan negatif Y, maka X double aksen sama dengan negatif Y. Berikutnya, Y double aksen sama dengan 2B dikurang Y aksen. Karena Y aksennya sama dengan negatif X, maka Y double aksen sama dengan 2B dikurang negatif X. Nah, negatif dikali dengan negatif X hasilnya adalah positif X. Maka didapat Y double aksen sama dengan 2B ditambah X.
Nah, dari uraian ini didapat X double aksen sama dengan negatif Y dan Y double aksen sama dengan 2B ditambah X. Sehingga koordinat titik A double aksen ini adalah negatif Y, 2B ditambah X. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B dapat kita rumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B, menghasilkan bayangan dengan koordinat negatif Y, 2B ditambah X. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik-titik berikut. Untuk yang A, titik P dengan koordinat 8, negatif 10 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 6. Kemudian yang B, titik R dengan koordinat negatif 5, negatif 13 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif 4. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada contoh soal ini akan kita gunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, 2B ditambah X. Nah, untuk bagian yang A, diketahui titik P dengan koordinat 8, negatif 10. Maka nilai X sama dengan 8 dan nilai Y sama dengan negatif 10. Nah, titik P ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 6. Maka nilai B itu sama dengan 6. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik P memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan 2B ditambah X. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan negatif Y, karena diketahui Y sama dengan negatif 10, maka X aksen sama dengan negatif dikali negatif 10. Nah, hasil dari negatif dikali negatif 10 ini adalah positif 10. Maka didapat X aksen sama dengan positif 10. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan 2B ditambah X. Karena diketahui B sama dengan 6 dan X sama dengan 8, maka Y aksen sama dengan 2B yaitu 2 dikali 6 ditambah X yaitu ditambah 8. Nah, hasil dari 2 dikali 6 adalah 12. Maka Y aksen sama dengan 12 ditambah 8. Nah, hasil dari 12 ditambah 8 adalah 20. Maka didapat Y aksen sama dengan 20. Nah, dari uraian ini diperoleh hasil dari X aksen sama dengan 10 dan Y aksen sama dengan 20. Maka bayangan titik P adalah P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan P aksen dengan koordinat 10, 20. Jadi, titik P dengan koordinat 8, negatif 10 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 6, menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat 10, 20.
Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya bagian yang B. Diketahui titik R dengan koordinat negatif 5, negatif 13. Maka nilai X itu sama dengan negatif 5 dan nilai Y sama dengan negatif 13. Nah, titik R ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 4. Maka nilai B itu sama dengan negatif 4. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik R memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan 2B ditambah X. Nah, untuk X aksen sama dengan negatif Y. Karena diketahui Y sama dengan negatif 13, maka X aksen sama dengan negatif dikali negatif 13. Nah, hasil dari negatif dikali negatif 13 adalah positif 13. Maka didapat X aksen sama dengan 13. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan 2B ditambah X. Karena diketahui B sama dengan negatif 4 dan X sama dengan negatif 5, maka Y aksen sama dengan 2B, yaitu 2 dikali negatif 4 ditambah X, yaitu ditambah negatif 5. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Dan positif dikali dengan negatif 5 hasilnya adalah negatif 5. Maka didapat Y aksen sama dengan negatif 8 dikurang 5. Nah, hasil dari negatif 8 dikurang 5 adalah negatif 13. Maka didapat Y aksen sama dengan negatif 13. Nah, dari uraian ini didapat hasil dari X aksen sama dengan 13 dan Y aksen sama dengan negatif 13. Maka bayangan titik R adalah R aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan R aksen dengan koordinat 13, negatif 13. Jadi, titik R dengan koordinat negatif 5, negatif 13 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif 4, menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat 13, negatif 13. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui titik K dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 8, menghasilkan bayangan K aksen dengan koordinat negatif 12,7. Tentukan koordinat titik K. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada soal ini masih kita gunakan rumus yang sama, yaitu titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, 2B ditambah X. Berdasarkan soal ini, maka titik K dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 8, menghasilkan bayangan K aksen dengan koordinat negatif 12,7. Nah, karena titik K ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 8, maka nilai B itu sama dengan 8. Selanjutnya diketahui koordinat K aksen
adalah negatif 12,7. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 12 dan nilai Y aksen sama dengan 7. Nah, dari sini akan kita tentukan koordinat titik K. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik K memiliki nilai X aksen sama dengan negatif X dan nilai Y aksen sama dengan 2B ditambah X. Nah, dari rumus ini akan kita tentukan nilai X dan nilai Y-nya. Untuk titik X aksen sama dengan negatif Y. Nah, karena X aksen sama dengan negatif 12, maka X aksen yaitu negatif 12 sama dengan negatif Y. Nah, dari persamaan ini, kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1. Maka didapat nilai Y sama dengan 12. Nah, berikutnya untuk titik Y aksen sama dengan 2B ditambah X. Nah, karena Y aksen sama dengan 7 dan B sama dengan 8, maka Y aksen yaitu 7 sama dengan 2B yaitu 2 dikali 8 ditambah X. Nah, hasil dari 2 dikali 8 adalah 16. Maka 7 sama dengan 16 ditambah X. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, kita pindahkan 16 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 16. Maka didapat X sama dengan 7 dikurang 16. Nah, hasil dari 7 dikurang 16 adalah negatif 9. Maka didapat X sama dengan negatif 9. Nah, dari uraian ini diperoleh hasil bahwa X sama dengan negatif 9 dan Y sama dengan 12. Jadi, koordinat titik K adalah K aksen dengan koordinat negatif 9,12. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan B. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.